Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita. Jujur, saya benar-benar antusias banget buat ngebedah mahakarya dari masa lalu ini bareng kalian. Hari ini kita bakal menyelami teks klasik karya Imam Ibnu Qayyim, yaitu kitab Al-Furusiyah. Bersiaplah, karena kita bakal lihat gimana sebuah busur panah itu ternyata bukan cuma sekedar alat berburu primitif. Lebih dari itu, busur adalah cerminan biologis yang luar biasa dan saksi sejarah peradaban yang benar-benar memukau. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari kriteria busur sang juara, lalu masuk ke anatomi tubuh manusia dan busur, lanjut ke sejarah panahan para nabi, dan terakhir kita bahas soal evolusi busur Islam. Bagian pertama, kriteria busur sang juara. Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya bikin sebuah senjata itu diakui super unggul sama para mahaguru klasik? Jadi, menurut Imam Ibnu Qayyim, busur yang benar-benar top tier itu harus penuhi 4 kriteria ketat ini. Pertama, daya hancur buat melumpuhkan musuhnya harus luar biasa. Tapi kuat aja nggak cukup. Kriteria kedua, risikonya harus super kecil buat si pemanah. Ketiga, wajib ringan dong biar gampang dibawa kemana-mana. Dan keempat, punya daya lenting yang tinggi. Intinya, senjata terbaik itu yang bisa ngebunuh musuh, tapi tetap secara sempurna jaga keselamatan pemanahnya. Lanjut ke bagian 2, anatomi tubuh manusia dan busur. Di sini kita bakal pelanin tempo dikit, karena kita mau masuk ke konsep yang lumayan mind-blowing dari literatur ini. Coba deh kalian bayangin, gimana kalau kita pakai istilah biologi buat ngebedah anatomi busur. Busur terbaik itu ternyata punya 4 elemen dasar yang plek-ketiplek sama 4 unsur fondasi tubuh kita. Bayangin aja, kayu pada busur itu ibarat tulangnya. Lalu, tanduk itu bagaikan daging yang bungkus tulang tadi. Terus, urat tendon hewan di busur itu fungsinya persis kayak urat atau pembuluh darah kita. Dan terakhir, lemnya. Lem ini yang ngikat semuanya, ngalir layaknya darah. Benar-benar sebuah mahakarya yang hidup kan? Nah, dari situ Imam Al-Ikhbari ngasih observasi yang dalam banget. Beliau sadar kalau keseimbangan material busur itu kayak punya koneksi kosmik sama si pemanah. Jadi, busur yang dirakit dengan keseimbangan unsur yang sempurna, itu secara organik emang ditakdirkan buat dipegang sama orang yang unsur tubuhnya juga seimbang. Senjata dan prajuritnya itu benar-benar melebur jadi satu kesatuan biologi. Buat ngasih gambaran yang lebih ngena, Imam Ibnu Qayyim pakai metafora kelumpuhan. Busur itu kan melengkung ke depan, persis kayak anatomi tulang manusia. Nah, kalau bagian punggung busur itu patah, ya senjatanya mati, langsung lumpuh seketika. Sama persis kayak manusia yang patah tulang punggungnya. Ini nih yang bikin busur benar-benar layak disebut sebagai senjata yang hidup. Oke, kita masuk ke bagian 3, sejarah panahan para nabi. Kita udah bahas anatomi fisiknya, sekarang yuk kita telusuri garis keturunan sakral dari orang-orang hebat yang pernah megang senjata ini. Kalau kita baca catatan sejarah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, garis keturunan pemanah ini benar-benar luar biasa. Dimulai dari manusia pertama di bumi. Bayangin, malaikat Jibril sendiri yang turun bawa busur buat Nabi Adam. Terus, riwayat juga nyebutin kalau Nabi Ismail itu pemanah yang sangat andal. Dan tradisi ini terus diwariskan sampai ke era Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan ngomong-ngomong soal Rasulullah, beliau bukan cuma memimpin spiritual ya, tapi beneran turun di garis depan. Di Perang Uhud, beliau pakai busur secara langsung. Intensitas pertempuran itu saking luar biasanya, sampai dicatat kalau beliau memanah terus-menerus sampai siah atau ujung busurnya itu benar-benar patah. Biar makin kebayang, yuk kita intip koleksi pribadi Rasulullah. Beliau itu tercatat punya 3 busur dengan nama dan bahan yang beda-beda. Pertama ada Ar-Rauhah, ini diperkuat pakai urat atau tendon binatang. Terus ada Al-Baidoh, yang dibikin dari batang kayu pohon syauhat. Dan satu lagi, As-Sofro, dari kayu pohon naba. Kelihatan banget kan betapa spesifik dan majunya teknologi material di masa tersebut? Lanjut ke bagian 4, evolusi busur di dunia Islam. Di sini kita bakal naikin tempo dikit karena sejarahnya mulai lari kenceng dengan adanya pertukaran budaya antar imperium besar. Coba kita bandingin senjata di wilayah itu. Busur Arab dan busur Persia itu terbukti sangat bermanfaat buat pasukan Muslim awal. Busurnya super ringan dan daya lentingnya tinggi banget kalau dibandingin sama busur bangsa Turki kuno atau busur Tartar. Oh ya, busur Arab dan Persia ini juga karakternya lebih lembab karena proses pembuatannya pakai takaran lem yang jauh lebih banyak. Lalu terjadilah asimilasi budaya yang seru banget. Awalnya, bangsa Turki itu nggak biasa pakai busur gaya Persia. Tapi pas mereka mulai berbaur sama bangsa Persia, mereka nyerap banyak banget ilmu baru. Mulai dari strategi perang, bahasa, gaya baju, sampai adopsi teknologi senjatanya. Nah, dari perpaduan inilah busur Turki akhirnya berevolusi dan ngelahirin desain baru yang kita kenal sebagai busur Turkiya.
Nah, sampai di sini, saya mau nanya nih buat ngunggap satu mitos. Kira-kira, busur Turki yang ikonik banget dan sering kita pelajari sekarang ini, emangnya bener-bener murni inovasi asli bangsa Turki? Siap-siap ya buat sebuah plot twist sejarah. Faktanya begini, bentuk asli peninggalan bangsa Turki kuno itu justru yang sekarang kita sebut busur Tartar. Terus, desain busur Turki yang terkenal ke seluruh dunia, termasuk yang populer di Indonesia itu dari mana dong? Ternyata, saking hormatnya bangsa Turki sama para imam panahan Arab zaman dulu, mereka akhirnya memutuskan buat mengadopsi dan mendesain ulang busurnya jadi bentuk busur Arab. Ya, kalian nggak salah dengar. Busur Turki yang super masyhur itu secara historis mewarisi bentuk busur Arab. Sebagai penutup pembahasan kita, coba deh renungin pesan dari Imam Ibnu Qayyim dan Imam Al-Ikhbari tadi. Kalau sebuah busur klasik aja pada hakikatnya bisa jadi cerminan hidup dari anatomi manusia yang seimbang, lantas apa yang diungkapkan oleh keseimbangan alat yang kalian pilih tentang harmoni di dalam diri kalian sendiri? Menarik buat dipikirin kan? Teruslah belajar dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.